Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UIN Gus Dur. Jumpa lagi di podcast UIN Gus Dur bersama aku Salma Aulia. Tentunya episode kali ini tidak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya, karena di episode kali ini kita akan seru-seruan berdiskusi serta berbagi informasi mengenai pengalaman PPL dan KKN di luar negeri. Dan tentunya aku tidak sendiri di sini karena sudah bersama aku dengan narasumber yang sangat luar biasa, tentunya memiliki pengalaman juga yang luar biasa di bidang KKN dan PPL luar negeri. Ada Kak Nazila Salisa dan Kak Ahmad Hakim Junaid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah kompak sekali ya. Dan ini pertama kalinya kita bersuasapa di podcast UIN Gus Dur, betul ya? Betul. Oke, kalian ini mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Betul sekali. Oke, kalau boleh tahu nih, dari program studi apa? Boleh dari Kak Nazila dulu. Saya dari program studi Tadris Matematika. Kalau saya dari program studi Pendidikan Agama Islam. Oke, berbeda ya, tapi Iya. masih FTIK. Iya. Betul. Nah, tentunya Kak Nazila dan Kak Hakim ini adalah perwakilan dari mahasiswa yang mengikuti program KKN serta PPL kemarin di luar negeri ya, di Malaysia, tepatnya di kota Penang. Betul Iya, sekali. Di negara bagian Penang. di Oh, Pulau negara Pinang. bagian Iya. Penang. Oke. Pulau. Kalau boleh tahu nih, apa sih kesibukannya belakangan ini? Kalau saya sendiri sih kalau di kuliah ya itu saya masih tentu saja skripsi saya yang memasuki bab 3 ya kan, yang sedang bimbingan terus-menerus. Kalau untuk di luar kampus itu saya kerja biasa aja lah. Saya mitra driver ojek online dari Gojek. Saya juga biasa ya Gojek di Pekalongan Kota dan Pekalongan Kabupaten. Ya. Oke, kalau Kak Nazila sendiri? Kalau di lingkup kuliah, saya masih di menata instrumen untuk skripsi saya. Untuk di luar kuliah, saya jadi guru private les. Oke, luar biasa ya menjadi guru private les. Nah, tentunya untuk KKN dan PPL ini di semester akhir atau semester 7 dan semester 8 ini menjadi center of interest untuk mahasiswa semester tua nih tentunya. Betul. Nah, Kak Ahmad Hakim Junaid sama Kak Nazila Salisa ini kemarin baru saja mengikuti program dari FTIK sendiri ya, yang mana itu adalah menjadi peserta Student Mobility Field Course and Community Service di Penang, Malaysia tahun 2023. Nah, baru aja pulang ke tanah air ya, kembali lagi ke tanah air beberapa minggu yang lalu. Nah, tentunya masih banyak sekali nih mahasiswa UIN Gus Dur sendiri, khususnya FTIK pingin tahu apa sih program Student Mobility Field Course and Community Service ini dan siapa yang menyelenggarakan? Monggo, siapa dulu nih? Kak Nazila dulu. Kak Nazila mungkin dulu boleh. dong. Oke, program ini dilaksanakan oleh Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang bekerja sama dengan Seomeo-Rexam Malaysia. Jadi Seomeo-Rexam itu pusat penelitian dan research pendidikan matematika dan sains seluruh Asia Tenggara gitu. Terus kita di sana melakukan praktik mengajar dan beberapa kegiatan lain programnya. Oke. Betul. Dan juga dalam kegiatan ini ya pihak FTK itu mengirimkan 12 mahasiswa. Ada dari PA itu ada 4, ada saya sendiri Ahmad Hakim Junaid, ada Jasmine Idaningrum, ada Aleka Akmal Zidan, dan ada Iis Marifatul Jannah. Kalau di PGMI itu ada Uswatun Hasanah, dari PIAUD itu ada Alimin, dari TBIG itu ada Selena Sukmanisa, dan dari TM itu Tadris Matematika ada Adityan Fani, Nevita Fala Shiva, Eko Bagus Wibisono Sarmadi, Nazila Salisa, dan Miftahul Rizko. Dan juga ketika kita di sana itu ya, kita itu tidak sendiri. Tentunya di sana itu ada kegiatan yang bersamaan dengan Seomeo-Rexam itu ada regular course. Jadi itu guru-guru se-Asia Tenggara itu mengumpul di sana untuk sebagai pelatihan guru juga dari kementerian negaranya masing-masing juga. Itu di Indonesia juga ada loh. Pas kita di sana itu ada 3 orang, 4 orang juga. Guru betul, Indonesia yang ikut
kegiatan Program di itu. sana. Iya. Betul. Dan kita juga angkatan pertama loh di mana di FTIK, kegiatan oh iya di iya, FTIK ini. Betul wah keren. Keren banget ya kalian ini angkatan pertama yang mengikuti program ini. Dan tadi sudah di-spill nih sama Kak Akim bahwa yang menjadi perwakilan adalah 12 pesertanya ya. Betul. Dari total pendaftar tahu nggak berapa? Kurang Sekitar lebih 36 atau 36 mahasiswa. 36 Iya. mahasiswa Sekitar situ. untuk FTIK sendiri Iya. ya. Betul sekali. Nah itu untuk pendaftarannya kalau nggak salah itu dibuka tanggal 8 Februari sampai 30 Februari ya. Iya. Betul sampai Februari Iya. atau Itu pendaftaran berkas, pengumpulan berkas. Terus menunggu pengumuman untuk melakukan tahap wawancara. Terus itu di bulan Maret kalau nggak salah Iya, kita ya. wawancara 17 Maret kalau nggak salah. 17 Maret dan dari 36 mahasiswa itu yang berkas yang bisa wawancara tuh sekitar 20 kalau nggak salah 24 ya sekitar segitu. 24 atau 23 ya. Terus kita baru diumumin yang lolos untuk bisa melakukan kegiatan ini ada 12 mahasiswa tersebut. Oke, berarti melalui 3 tahapan seleksi ya, Iya. administrasi, wawancara, dan yang terakhir itu tadi Pengumumannya. Iya. Oke, nah program ini itu apakah diperuntukkan khusus untuk fakultas FTIK aja atau gimana? Kalau untuk angkatan pertama ini untuk FTIK aja, tetapi sebenarnya program ini itu semua fakultas itu bisa ikut ya. Iya, harapannya ke depan. Ketika kita ini ada satu cerita menarik ya. Ketika kita di Bandara Pineng sedang melakukan perjalanan ke Indonesia, kita bertemu juga dengan student mobility dari UIN Lampung dari Raden Intan. Iya. Itu ada 20 mahasiswa dari berbagai fakultas juga. Jadi sebenarnya program student mobility ini semua fakultas sebenarnya bisa join aja gitu. Oke, berarti harapannya tentunya ke depannya juga fakultas-fakultas Iya. yang lain di UIN Gusdur selain FTIK juga bisa bergabung mengikuti program-program PPL dan KKN di luar Iya. negeri juga ya. Betul. Nah, tanggal berapa sih kalian pulang dari Malaysia nih? Kita pulang itu tanggal 4 2 September apa ya? September. Sampai di Pekalongan kita sampai Pekalongan. 4 September. Kita mulai perjalanan dari 2 September. Iya, 2 September pulang dari Malaysia. Pulang dari Malaysia tanggal 2 September, tiba di tanah air tanggal di Pekalongan khususnya tanggal 4 Tanggal 4, September. iya. Oke. Nah, program itu dilaksanakan berapa lama? Kita di sana menetap 28 hari. Ya kurang lebih 30 hari sama pulang pergi lah. Sama pulang Iya. pergi. Kalau untuk PPL sendiri itu kita 3 minggu. Tapi kan kita nggak hanya Kegiatan, PPL juga, iya. kita ada seminar Google juga, kita ada acara kemerdekaan Malaysia juga. Jadi kalau untuk PPL sendiri sekitar 25 harian lah ya. Ya kita menetap di sekolahnya itu 25 hari. Betul, Oke, betul. 25 hari total di sana 28 hari ya. Berarti Ya, Iya. kalau digenapin 30 sama pulang 30. pergi. 30 sama pulang Iya. Oke. Nah, tentunya untuk mengikuti peserta KKN PPL di luar negeri ini kan persiapannya banyak sekali ya, entah dari internal maupun eksternal sendiri. Nah, apa sih persiapan yang paling menantang nih untuk mengikuti program studi student mobility ini? Yang paling menantang itu yang pertama itu ada dari segi bahasa. Karena kan bahasanya beda ya. Yang pertama kita menggunakan bahasa Indonesia, sana Melayu. Walaupun 11-12 sama, tapi itu memiliki arti yang berbeda kadang. Seperti kapan. Kalau di kita untuk menanyakan waktu. Kalau di sana itu kapan itu untuk kain untuk membungkus orang yang sudah meninggal. Kain kafan. Kapan? Iya, kain gitu. kafan. Itu di sana Kafan, kapan. Terus kalau ternyata kalau di sana kapan itu bila. Jadi kadang kita menggunakan bahasa Indonesia itu harus mikir dulu buat itu maksudnya apa kayak gitu. Terus kan kalau misal pakai English pun kan kita pakainya American. Nah, mereka pakainya British. Jadi ya beberapa vocab berbeda dan pengucapannya pun berbeda. Oke, kalau dari Kak Akim sendiri apa nih yang paling menantang? Kalau yang dari menantang ya untuk saya itu pertama itu adatnya ya, karena kalau di kita itu enggak sih sebenarnya adat dan budaya itu khususnya untuk saya itu di makanan ya, karena di sana itu makanannya rempah-rempah banget ya. Iya. Betul, kayak nasi kari, kayak nasi Iya. kandar. Wah, itu kayak makan jamu tau enggak sih? Iya. Ya, nasi kandar itu kayak nasi Padang, itu menunya banyak banget. Tapi Kuahnya ya? iya, Iya, bumbu betul, di betul. sana tuh strong banget. Jadi kayak Iya. kayak banjir kari. Nasi lemak gitu-gitu Iya. makanan. Kalau untuk bahasa sih alhamdulillah kita bisa beradaptasi dengan Iya. mudah, betul.
Dan juga alhamdulillah dari kita tidak ada kendala ya untuk dari tantangan menantang yang kayak gini sih. Betul. Oke, berarti persiapannya wah ini benar-benar menantang dan perlu banget dipersiapkan dari internalnya ya, karena udah tahu nih bakal di Malaysia, tentu bahasanya bakalan berbeda, adatnya pun juga berbeda. Betul, hingga sedetail makanannya pun khas lidah Indonesia kita sama beda ya. bawanya tuh bawa kecap, sambal itu untuk penawar biar masih ada rasa-rasa Indonesianya, kita bawa sambal, bawa kecap. Betul. Dan gitu. teman kita untungnya bawa rendang, itu kita alhamdulillah banget. Karena itu kita kan habis Idul Adha ya, bulan-bulan betul itu. juga ya. Iya. karena lidah orang Indonesia itu ya kalau nyobain makanan India gitu ya, wah kita kaget banget sih, culture shock banget sih. Betul. Tapi alhamdulillah selama 30 hari itu makan tetap aman ya. Iya, Aman, aman. alhamdulillah. Malah kebanyakan berat badannya naik. Oke. betul. Oke, perbaikan gizi ya. Oke, ini kita ke next question nih. Oke. Nah, hal apa aja sih yang dilakukan untuk selama program Student Mobility, Field Course and Community Service di sana? Mungkin kita jelasin urut aja ya, Boleh. kayak yang seperti yang gitu. Jadi setelah kita sampai di Malaysia, yang pasti kita di sana melakukan upacara pembukaan dong, kayak gitu. Dilakukannya di Xiaomi Reksam, ya itu bersama-sama regular course dari berbagai negara Asia Tenggara itu, guru-guru itu kita melakukan pembukaan. Selanjutnya hari kedua itu kita melakukan MOU dengan USM, Universitas Sains Malaysia. Nah, diharapkannya MOU itu juga bisa memperluas relasi UIN Gus Dur di sana. Kemudian hari selanjutnya kita melakukan Google Workshop 2 hari. Education Ya. untuk education itu 2 hari. Nah, itu kita langsung melakukan pelatihan dengan pihak Google-nya langsung dari pusat. Jadi dapat sertifikat juga. Kemudian hari-hari setelah itu kita mulai terjun ke sekolah. Kita mengajar di sana. Iya, sekolah Mungkin masuk. kalau bagian mengajar itu kita dari 12 mahasiswa dibagi menjadi 2 di sekolah SK Bukit Gambir atau sekolah kebangsaan. Jadi sekolah kebangsaan itu kayak di sini sekolah dasar. Seperti itu. Nah, itu 6 dari 12 mahasiswa yang di situ itu dari jurusan PAI, terus PIAUD dan TBJ. Tadris bahasa Inggris. Iya. Terus yang satunya itu di sekolah SMK. SMK itu sekolah menengah sekolah menengah kebangsaan. sorry. Di sana sekolah menengah kebangsaan itu seperti SMP dan SMA digabung jadi satu kalau di sana itu. Masa studinya 5 tahun. Jadi beda ya. yang di situ itu jurusan tadi matematika dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah PGMI. Nah, itu yaitu kita di saat diterjunkan ke sekolah itu juga banyak tantangan karena sistem pendidikannya berbeda, bahasa yang berbeda. Jadi itu kita setiap malam itu berkumpul belajar bareng buat besok kita mau Iya, ngajar ini, kayak gitu. betul. Itu asiknya di situ. Berbagi pengalaman aja ketika kita ada di SK dan SMK. Dan juga kalau di SK itu sekolah kebangsaan itu tidak hanya SD doang, tetapi itu ada PIAUD-nya, ada sekolah khas. Sekolah khas itu kalau di sini tuh SLB dan ada juga sekolah SD-nya. SD-nya itu 6 tahun. Begitu. Di sana juga muridnya baik-baik, kita ramah-ramah aja lah. Kita disambut dengan baik. Betul. Oke, berarti kalian selama menjalankan program mengajar itu kalian langsung handle di lapangannya. Itu satu kelas semua 6 orang itu masuk atau dibagi lagi? Kita semua dapat kelas. Jadi kita di sana dapat 1 guru pembimbing. Oke. Setiap 1 anak 1 guru pembimbing. Jadi kita masuknya ke kelas yang guru pembimbing itu ampuh. Misal saya dari matematika, berarti nanti di sana saya mendapatkan guru matematika. Nah, guru itu mengajar di tingkatan berapa saja. Kalau di sana kelas itu tingkatan 3, tingkatan 5, seperti itu. Saya sih di itu. Kalau di saya itu karena saya PAI, tentunya saja saya mengajar agama Islam ya. Dan juga kalau saya pribadi itu saya mendapatkan 3 kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Dan teman-teman yang lain juga ada masing-masing, ada yang 1 kelas dan 2 kelas. Itu kita dari Senin sampai Jumat itu alhamdulillah kita ada Full, kegiatan ya, selalu untuk ada mengajar dan kegiatan untuk sekolahnya. Dan juga ketika kita di sana itu kita tidak hanya mengajar, karena kita kebetulan kalau di SK itu ada event Perayaan
kemerdekaan Malaysia. Dan juga yang serunya sih di sini ya, ada pemadam kebakaran itu kayak pelatihan buat madamin api. Wah, itu Itu kayak seri Upin Ipin. Iya, Iya, kayak jadi Upin Ipin. kalau yang ada di Upin Ipin itu real ada di Iya. sana. Oh, Ternyata gitu ya. Bomba. pelatihan bomba itu setiap tahun dan setiap ada acara itu selalu ada pelatihan bomba. Iya, betul, Jadi betul. mungkin bencana yang sering terjadi di sana itu karena kebakaran. Kalau di SMK ini ada apa yang Oh, ini Sukantara. Sukantara. Apa Sukantara itu itu Sukantara? pekan olahraga. Seperti kalau di kita itu habis ulangan itu ada kelas meeting. Oke. Di sana Sukantara, tapi Sukantara di sana itu seluruh siswa itu harus ikut perlombaan itu. Jadi semua menjadi peserta. Ya, asik sih. Berarti penyelenggaranya dari gurunya sendiri. Iya, Nah, itu untuk guru-gurunya. Sukantara itu tiap bulannya adakah atau gimana? Per Itu semester apa gimana sih? setiap setelah examination. Jadi pas Oke, kita di sana selesai exam. ujian. Iya, selesai ujian. Ada Sukantara, kemudian nanti libur 2 minggu. Setelah itu hari pertama mereka masuk sekolah itu finalnya. Oke, Seperti itu. oke, Nanti jadi- lanjut pembelajaran lagi. Kayak seru sekali ya untuk Iya. mengajarnya Iya, ya. itu sangat. Nah, dari banyaknya mulai dari penerjunan di sana ya, pembukaan, kemudian MOU dan langsung mengajar di lapangan, apa sih hal yang paling berkesan di sana? Kalau saya pribadi tentunya menurut saya yang paling berkesan itu ketika kita 17 Agustus kita upacaranya di Komjen RI di Penang, Malaysia. Wah, itu seru banget karena menurut saya pertama kali melihat bendera Indonesia itu berkibar tapi di negara lain, di negara Iya. tetangga kita, dan kita mengikuti lomba juga ya di sana Iya, ya. di sana juga ada lomba-lomba yang diadakan oleh KJRI itu, ada lomba melangkah bersama, makan kerupuk, memasukkan paku ke dalam botol. Iya, Nah, lomba-lomba itu. Indonesia banget. Iya, karena kita mahasiswa yang masih tenaganya masih strong-strong, kita Tentu saja. memenangkan banyak lomba. Iya dong, wah hadiahnya nggak main-main. Hadiahnya di sana nggak main-main. Kita menangin 2 lomba. Iya, setara dengan jutaan lah. Oh Jadi gitu. dapat Tapi dalam bentuknya barang. enggak Bukan. uang, Enggak, uang. voucher belanja. Wah. Nah, dibutuhin banget ya. Iya, mahasiswa menyambung ya. kehidupan di sana. Dan produk-produk Indonesia juga itu pas kita 17 Agustus itu ada kayak teh botol. Iya, kita makan ayam serundeng. Iya, Itu wah, dah. itu kita Mengobati rasa Iya, kangen tempe tanah air tahu ya. ada. ternyata setelah seminggu dan 2 minggu kita tidak mencicipi makanan Indonesia, kita seneng banget deh ketemu serundeng deh. Oke. Nah, selain itu apa nih? Kan 17 Agustus memang hari kemerdekaan Republik Iya. Indonesia. Adakah perayaan-perayaan lain yang dilakukan di sana? Ini sih dari dari pas pembukaan kita diberitahu bahwa nanti saat upacara penutupan itu akan menampilkan tarian daerahnya. Jadi kita setiap malam itu selain belajar untuk menyampaikan materi besok, kita juga latihan menari. Iya, Oke. kita semua berdua-12, bisa nggak bisa kita harus latihan menari karena kita akan tampil di depan berbagai negara. Yang pertama, yang kedua dihadiri langsung oleh direkturnya Xiaomi Reksam, terus ada dari seperti sekretaris Kementerian Pendidikannya Malaysia seperti itu. Nah, kita di sana latihan menari. Alhamdulillah kita bisa menampilkan yang terbaik di Tari depan. apa tuh kalau boleh tahu? Tarian Bang Ceng Ceng kalau nggak salah. Bang Ceng Ceng. Ceng. Iya, dari Yogyakarta. Iya. Oke, tradisional ya. Iya, Tarian tradisional. Oke, Betul-betul. keren banget kalian ya. Jadi selain di sana belajar juga mengenalkan budaya Iya, Indonesia ke iya, Malaysia. iya. Oke. Betul-betul. Nah, motivasi apa sih sehingga kalian berdua sebagai perwakilan ya dari teman-teman 12 yang lainnya itu untuk mengikuti program Student Mobility Field Course and Community Service ini? Oke, mungkin ada banyak motivasi ya. Yang pertama itu ketika kita membaca pamfletnya bahwa program ini itu convert ke KKN dan PPL. Jadi itu kayak membuat kita semangat karena wah, dengan hanya melaksanakan satu program dan itu di luar negeri kan pasti banyak ya mahasiswa yang pengen ke luar negeri. Terus biaya transportasi ditanggung oleh fakultas dan convertnya itu PPL dan KKN. Akhirnya mungkin banyak mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti program tersebut. Itu Dan sih. juga kalau untuk motivasi itu tentunya pengalaman yang sungguh luar biasa karena kita angkatan pertama yang diutus dan juga kapan lagi gitu kita mengajar di sekolah luar negeri dan kita wah pokoknya banyak deh yang berkesan deh motivasinya pokoknya
yang baik-baik pasti ada di situ deh pokoknya. Oke, pengalamannya yang Iya. nggak terlupakan Betul, dan pengalamannya. nggak mau Tidak. dilupakan juga. Nggak Mau tidak akan. Oke, nah bicara tadi di awal kita sudah bicara mengenai perbedaan ya. Tadi yang kelihatan banget itu di segi budaya atau culture-nya sama makanan, adat dan lain sebagainya. Ada nggak sih perbedaan dari bidang sosialnya atau culture akademik antara Indonesia dengan Malaysia? Oh. Kalau untuk culture akademik itu tidak jauh berbeda dengan Indonesia ya. Kayak contohnya kalau di sana itu Jumat pagi itu kita sama-sama yasinan juga. Iya. Jadi berkumpul di lapangan semuanya, terus kita pembacaan Yasin dan doa bareng-bareng itu. Dan juga kalau perbedaan secara signifikan tuh tidak terlalu jauh berbeda. Mungkin hanya perbedaan-perbedaan kecil aja ya yang Ini ada di Malaysia dan Kalau Indonesia. di sana kalau yang mengajar agama itu pasti dipanggil ustadz dan ustazah. Iya. Oh, iya. Iya. Kalau yang lainnya dipanggilnya cikgu atau teacher. Iya. Nah, jadi dia nih yang jurusan Ustadz PAI ini ustadz. Iya, Wah. di sana dia Ustadz dipanggilnya Hakim. ustadz. Iya. Saya jadi tidak enak sebetulnya. Tetapi kalau untuk perbedaan yang lain ya tidak jauh berbeda. Tulisan di buku. Oh iya, tulisan. Kenapa tuh tulisan di bukunya? Kalau ini agama kan Kalau di mata pelajaran agama Islam itu jadi tulisannya itu bukan pakai tulisan ABC Latin, bukan, pakainya tulisan Arab, pakai tulisan Jawi di sana iya sebutannya. Jawi. Jadi tulisannya Arab, tapi kalau Pembacaannya- dibaca itu bahasa Melayu Iya. dan tidak berharokat. Iya. Nah, Wah. itu struggle agak banget ini buat ya. kita. Iya, Iya. struggle, betul. Setiap malam itu membaca ini Iya, apa itu bacanya. tantangan gitu. banget deh pokoknya deh. Gitu. Oke, tapi kalian udah mulai latihan-latihan gitu nggak nulisnya? Maksudnya menggunakan bahasa Arab, menggunakan tulisan Arab, Iya. tapi itu sebenarnya bahasa Melayu. Iya. Kalian sempat belajar itu juga nggak? Sempat belajar, tapi karena kita durasinya hanya 1 bulan dan kurang lama kayaknya. Jadi kita hanya sekedar tahu basic-basicnya aja begitu. Dan anak-anak sana juga bisa bacanya, itu keren banget sih. Itu dari kelas 1 SD sampai tingkatan tinggi juga kayaknya Iya, sama ya. yang pendidikan agama Islam Islamnya. itu bukunya seperti itu. Dan juga ketika kita di sana itu kita tidak hanya mahasiswa Indonesia, jadi ada universitas lain yang praktik juga di sekolah tersebut. Kalau di SK itu ada USM. Iya, USM. Itu mereka praktik untuk sekolah SLB ya, sekolah khas. Kalau di SMK itu ada USM Sama juga. juga USM dan UM, Universitas UM. Sains Malaysia sama Universitas Malaysia itu di sana ikut praktik mengajar. Iya, ikut. Oke, berarti total ya 2-3 univ lah ya yang bergabung jadi kita- satu. iya, Oke. betul. Relasi Berarti kita. sering berbagi pengalaman dong. Iya. Wah, sering banget. Seru banget ya. Seru banget sih. Parah Dari sana. Iya. Dan alhamdulillah mereka baik-baik juga lah, mereka Welcome sama kita. Welcome juga, iya. Toleransinya juga Iya, tinggi dong. tinggi. Betul, Toleransi betul, di sana betul, tinggi. betul. Oke, nah dari pengalaman-pengalaman itu tentunya nih Sobat Win Gus Dur khususnya dari mahasiswa FTIK pingin nih ikut nih untuk kedepannya, dan kalau nggak salah kalian nih angkatan pertama ya Iya. untuk mengikuti program ini. Nah, apa sih hal yang harus disiapkan mahasiswa untuk mengikuti program Student Mobility ini untuk kedepannya? Oke, menurut saya karena tadi tantangan yang pertama itu bahasa, jadi mungkin karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa bahasa Inggris itu memang sangat penting untuk Iya, kita pelajari. Nah, jadi apalagi kita sebagai mahasiswa itu menurut saya dan teman-teman itu belajar bahasa Inggris itu harus, walaupun itu tidak ada di mata kuliah, itu sebisa mungkin pelajari bahasa Inggris, kuasai banyak teori bahasa Inggris. Mungkin kalau sebenarnya kalau untuk percakapan sehari-hari mungkin teori nggak terlalu itu, tapi kan vocab ya, kita nambah vocab. Jadi biar di sana itu percaya diri kita tinggi karena kita bisa menggunakan bahasa Inggris. Dan sedikit tambahan juga, kalau untuk persiapan ya untuk program selanjutnya lebih baik kita sebagai mahasiswa itu riset terlebih dahulu untuk ketika kita di sana tuh kita akan ditempatkan di mana, karena supaya kita tidak culture shock juga, dan juga kita bisa belajar. Kalau di FTK bisa kurikulum, kita bisa RPP, kita Iya. pelajarin RPP Malaysia, kurikulum Malaysia, karena sedikit ada perbedaan
kita kan harus adaptasi, kita harus bisa mencocokkan. Nah, agar supaya kita ketika udah nyampe sana kita tidak langsung bingung gitu. Jadi harus dipersiapkan dari Indonesianya. Iya. Oke, berarti ketika registrasi nih yakin mau ikut, berarti kita juga harus berani untuk riset banyak-banyak Iya, serta iya. harus mau belajar bahasa asing Bahasa ya atau sana. bahasa Inggris yang penting gitu. Iya. Nah, dalam proses registrasi tadi kan ada seleksi administrasi yang tentunya kalian pasti juga ke tahap wawancara, tentunya juga bakalan kalian ngasih tahu nih background kalian atau latar belakang kalian. Kalian aktif di organisasi kah? Kalau saya sendiri itu untuk sekarang tidak begitu aktif, tapi saya masih ada organisasi yaitu Nihon Bunkakurabu, yaitu organisasi klub kebudayaan Jepang. Itu organisasi saya dari zaman SMA sampai saat ini, dan dulu ketika saya masih di SMA itu saya jadi ketua humasnya di sana. Jadi organisasi saya itu belajar untuk kebudayaan Jepang, bahasa Jepang, kosakata Jepang, pokoknya apapun tentang Jepang lah, disitulah ada lah. Kalau untuk sekarang mungkin karena udah alumni kayaknya ya, jadi udah saya lepas aja. Oke, tapi sebelumnya pernah lah ya Pernah. ikut organisasi ya. Kalau Kak Nazila sendiri gimana? Saat mahasiswa saya ikut organisasi itu hanya satu. Saya pernah join di HMJ. Iya. Oke, sekarang HMPS ya, Oh himpunan. iya, sekarang namanya HMPS Iya, ya, karena betul. iya dulu masih HMJ. HMPS apa nih? Berarti matematika. Tadis matematika, Oke, iya. tadis matematika. Nah, itu kalau boleh tahu sebagai apa? Saya kan 2 periode. Periode pertama saya sebagai anggota departemen pendidikan. Yang tahun kedua itu saya jadi kalau ketua departemen itu? Iya itu. Kadifnya gitu Iya, ya. Oke, ketua divisinya. Iya, ketua divisi di departemen pendidikan. Oke. Nah, gimana sih cara kalian itu untuk memanage waktu antara perkuliahan, karena kan semester akhir juga udah mulai mikir skripsi, terus ditambah kalian juga pastinya mulailah nih freelancer dan lain sebagainya gitu ya. Sama kalian bagi waktu untuk organisasi dan kegiatan yang lainnya. Iya. Kalau dari saya sendiri ya, untuk memanage waktunya itu cukup agak susah ya, karena di satu sisi kan skripsi harus keurus juga ya kan, di satu sisi juga harus ada pekerjaan yang dijalani untuk mencari pundi-pundi rupiah. Nah, dan juga untuk organisasi kayaknya saya udah tidak begitu aktif, jadi saya hanya fokus di 2 ini. Untuk saya bisa memanage waktu itu kayaknya dalam 1 minggu saya itu paling enggak ada 1 atau enggak 2 hari itu saya bisa kerjaan skripsi lah, 1 lah. Tapi untuk sisa harinya saya pakai buat freelance untuk mencari pundi-pundi rupiah begitu. Oke, kalau Kak Nazila sendiri gimana nih cara manage waktunya? Kalau dia itu 2 hari, menyisakan 2 harinya untuk mengerjakan skripsi. Kalau saya menyisakan waktu pagi dan malam untuk mengerjakan skripsi. Jadi pagi itu jam 6 otak masih fresh-freshnya, itu saya ngerjain sampai ya kurang lebih secapeknya otak. Terus habis itu kalau malam itu jam 9-10 itu udah gak ada kegiatan, saya lanjut ngerjain lagi. Jadi walaupun jamnya itu sedikit-sedikit 1-2 jam, tapi kalau kita fokus itu lama-lama juga selesai gitu. Oke, berarti masing-masing ini punya cara manajemen Iya. sendiri-sendiri. Hanya saja tetap ya kita harus tahu prioritas kita ya Iya. sebagai Betul. mahasiswa Iya, itu iya. apa selain ya Iya. lulus. Iya. Skripsi dan lulus. Ya. Oke. Kalau Mbak Salma bagaimana? Sama ya skripsi. Ya paling nggak sehari harus buka laptop sih, Oh, iya. karena itu Iya. penting banget untuk dikejar ya. Entah baru dapatnya 1 paragraf, Iya, 1 kalimat, itu. seenggaknya kita nyicil lah ya. Ada progres. Iya betul, ada jadi progres karena penting juga. Oke, nah untuk Kak Nazila dan Kak Akim, apa sih pesan khususnya untuk Sobat UIN Gus Dur supaya lebih bersemangat dan termotivasi untuk menggapai semua peluang serta memaksimalkan adanya kesempatan-kesempatan di sisa-sisa semester akhir atau semester tua ini? Oke, mungkin kalau pertama kalau masih menjadi mahasiswa aktif itu apapun program yang ada itu kita wajib coba. Saya itu sebelumnya sudah tertolak di program program yang kolaborasi dengan UIN Sunan Kalijaga yang ke-3 negara itu. Saya udah ketolak itu. Terus selanjutnya mau daftar program ini tuh maju mundur karena ada beberapa biaya yang ditanggung oleh diri sendiri. Tapi berkat dukungan orang tua katanya coba dulu. Kalau sudah
kalau jalannya pasti nanti ada jalan yang lain kayak gitu. Jadi saya coba daftar, terus akhirnya keterima dan ternyata nanti pasti ada saja jalannya untuk menuju itu. Jadi jangan takut mencoba. Kalau ada kesempatan itu harus dicoba. Kalau belum lolos ya pasti nanti ada jalannya Kesempatan lagi, lain ya ya. kesempatan lain. Coba. Setiap ada peluang dicoba. Oke, kalau Kak Akim sendiri apa nih? Kalau menurut saya, kalau ada kesempatan yang bisa di luar kampus itu dicoba juga, karena kita jangan mengharapkan info-info yang ada di dalam kampus doang. Kita harus tahu info yang di luar kampus juga, karena kesempatan untuk kayak mendapatkan kayak ke luar negeri itu sebenarnya banyak sekali, tetapi juga karena infonya terbatas, maka kita harus menggali informasi tersebut itu secara mandiri. Iya. Begitu, karena kesempatan kan nggak datang 2 kali ya. Iya. Dan kesempatan emas kenapa disia-siain? Iya. Oke, berarti intinya adalah kita sebagai mahasiswa harus lebih banyak mengeksplor diri Iya. sendiri ya, baik itu di internal kampus Iya. ataupun eksternal kampus, supaya sama-sama mengoptimalisasikan diri kita ya, Iya. dan meningkatkan kualitas diri kita pastinya Iya. ya. Betul. Nah, Kak Akim sama Kak Nazila, jadi setiap narasumber yang hadir di podcast UIN Gusdur ini kita ada challengingnya, yaitu pantun. Nah, apakah seorang Kak Nazila dan Kak Akim ya yang baru pulang dari Pineng bisa nggak sih pantun, coba dong? Wah. Kasih tahu ke sobat UIN Kalau Gusdur. kita udah bilang pantun, mbaknya bilang cakep. Oh, Oke. boleh. Pantunnya di sana kayak pantunnya Jarjit dong. Iya. Kita membawakannya khas seperti Jarjit ya. Oke. Oke. Saya dulu ya berarti ya. Oke. Kok kamu dulu sih? Ya udah lu. Bareng aja nggak Bareng sih? aja. Oke. Gimana enaknya deh? Oke. Oke, biar kita kelihatan kompak dong. Oke. Oke. 1, 2, 3. 2, 3 kucing subur Ayo belajar di di UIN Gusdur. Oke, iya. udah logatnya udah logat Jarjit ya memang ya. Iya. Oke, aku penasaran deh satu. Di sana kalian nemuin ini nggak sih ayam goreng Mail? Wah, Iya ada. Ada di sana ada. ada. Sayap-sayap gitu yang ditusuk-tusuk digantung itu. Oh. Iya ada. itu gede-gede banget sayapnya, Iya. betul deh. Nasi lemak yang dijual Kak Ros juga ada. Iya. Oke. Teh tarik Uncle Mutu tentu Ada. ada. SIBC, Iya, SIBC ada. Oke, ternyata di kartun dan real life-nya pun Iya, ada ya. iya, Oke, memang sangat ada. berkesan banget. Iya. Terima kasih banyak Kak Nazila dan Kak Siap, Adim sama-sama. yang Iya. sudah menyempatkan waktunya untuk berkunjung di podcast UIN Gusdur serta membagikan informasi serta pengalaman terkait dengan PPL dan KKN-nya di Student Mobility kemarin. Terima kasih banyak dan sangat Sama-sama, berkesan. ya. Semoga pengalaman yang di sana dan ilmu yang didapatkan bisa ditransferkan ke orang-orang terdekat Amin. khususnya Iya, ya. amin. Terima kasih banyak. Nah, itu tadi Sobat UIN Gusdur, podcast kali ini gimana? Seru banget kan diskusi kita terkait program PPL dan KKN yang ada di FTIK UIN Gusdur. Nantikan episode kita selanjutnya dan tentunya tidak kalah menarik. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.